Pada tahun 2007 di Overland Park, Kansas, Amerika Serikat, seorang gadis berusia 18 tahun yang baru tamat SMA dilaporkan menghilang oleh orang tuanya. Beberapa hari kemudian dia ditemukan, tapi sudah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kasus ini adalah kasus yang akan mendorong lahirnya undang-undang bernama Kelsey Smith Act, di mana aparat penegak hukum dimungkinkan mengakses data lokasi ponsel korban yang hilang atau diculik dengan cepat, tanpa harus menunggu surat perintah resmi. Gadis cantik yang dikenal baik, ramah, dan ceria ini bernama Kelsey Ann Smith. Dia lahir pada 3 Mei 1989. Ayahnya bernama Greg Smith, seorang polisi, dan ibunya bernama Mrs. Smith. Kelsey adalah anak yang aktif. Dia ikut marching band, paduan suara, dan teater. Kelsey ini baru tamat SMA, dan dia berencana melanjutkan pendidikannya di Universitas Kansas pada musim gugur dengan mengambil jurusan dokter hewan. Saat itu, Kelsey bekerja di sebuah bioskop bernama AMC. Dia juga telah memiliki seorang kekasih bernama John Beer Smith. Hubungan mereka saat itu sudah terjalin sekitar 6 bulanan. Pada tanggal 2 Juni 2007, 9 hari setelah Kelsey lulus SMA, Kelsey pamit kepada orang tuanya untuk pergi bekerja. Saat itu dia shift pagi. Sebelum berangkat, dia pamit ke ibunya, yang hari itu ingin pergi ke pesta pernikahan seorang temannya. Setelah itu, dengan mengendarai mobilnya, Kelsey menuju tempat kerjanya. Setelah selesai bekerja, Kelsey bertemu ayah dan adiknya, dan mereka bersama-sama pergi ke taman hiburan. Setelah menghabiskan beberapa waktu di sana, mereka pulang ke rumah, dan sekitar pukul 6 sore, Kelsey memberitahu ayahnya kalau dia ingin pergi ke Target Department Store untuk berbelanja. Di sana, dia ingin membeli kado anniversary yang akan dia berikan pada pacarnya, karena hubungan mereka memasuki 6 bulan saat itu. Sekitar sejam kemudian, Kelsey yang masih berbelanja berbicara dengan ibunya by telepon. Mereka mau ngobrol beberapa saat, dan mereka sepakat untuk bertemu di rumah. Beberapa saat kemudian, John menghubungi Kelsey, tapi panggilannya tidak tersambung. Dia terus mencoba untuk menghubungi Kelsey, tapi tetap saja tidak tersambung. Setelah itu, John lalu pergi ke rumah Kelsey untuk mencarinya. Sekedar info, John ini sudah dikenal oleh orang tua Kelsey. John dan Kelsey juga sudah terbiasa menghabiskan waktu bersama di rumah Kelsey. Setibanya John di rumah Kelsey, ternyata dia tidak ada di rumahnya. Merasa khawatir, John lalu memberitahu ayah Kelsey kalau dia tidak bisa dihubungi. Greg lalu mencoba menghubungi putrinya, tapi tetap tidak tersambung. Greg lalu mencoba menelpon teman-teman Kelsey untuk menanyakan tentang Kelsey, tapi teman-temannya bilang kalau dia tidak tahu di mana Kelsey. Merasa khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Kelsey, John dan adik Kelsey yang bernama Lindsay pergi mencarinya. Mereka berkeliling di jalan-jalan terdekat. Mereka juga ke parkiran toko-toko sekitar. Mereka khawatir Kelsey mengalami kecelakaan. Setelah berkeliling, John dan Lindsay akhirnya melihat mobil Kelsey terparkir di tempat parkir sebuah toko yang areanya itu agak gelap. Mereka lalu mendekati mobil itu, namun Kelsey tidak terlihat. Mereka lalu menghubungi Greg dan mengatakan kalau dia menemukan mobil Kelsey, tapi Kelsey-nya tidak ada. Saat itu Greg bilang, jangan sentuh apapun di mobil tersebut. Sebagai seorang polisi, Greg khawatir telah terjadi tindak kejahatan pada putrinya, dan mobil itu bisa saja menjadi petunjuk tentang Kelsey. Beberapa menit kemudian, Greg tiba di lokasi. Dia mengecek mobil Kelsey dan segera menelpon polisi untuk melaporkan apa yang terjadi. Ketika polisi tiba, mereka mengecek mobil Kelsey, dan terlihat tidak ada hal yang mencurigakan dari dalam mobil tersebut. Hanya terlihat kertas kado dan hadiah yang telah Kelsey beli. Dan satu-satunya hal aneh menurut Greg dan polisi adalah kenapa mobil Kelsey bisa terparkir di parkiran toko lain. Sementara tadi dia bilang dia ingin pergi ke toko Target. Meskipun kedua toko itu jaraknya tidak terlalu jauh, tapi mereka tetap merasa ada yang janggal. Mobil Kelsey lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh.
Sementara itu, penyelidikan dan pencarian terhadap Kelsey dimulai. Polisi, keluarga, dan masyarakat bersama-sama mencari Kelsey. Selebaran tentang Kelsey juga disebar, dengan harapan ada yang melihatnya. Beberapa media juga memberitakan tentang Kelsey, tapi tetap tidak ada petunjuk tentang keberadaannya. Biasanya, pada beberapa kasus kriminal, orang terdekatlah yang menjadi pelakunya. Karena itu, orang tua dan pacar Kelsey tidak dikecualikan dari penyelidikan. Mereka juga dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, dan hasilnya mereka dikonfirmasi tidak terlibat dengan hilangnya Kelsey. Ketika hasil pemeriksaan pada mobil Kelsey keluar, ditemukan sidik jari asing yang bukan berasal dari sidik jari Kelsey, ayahnya atau John. Saat itu, sidik jari tersebut belum bisa diidentifikasi. Dan di sini, polisi mulai menduga kalau Kelsey hilang karena diculik. Sebelum menghilang, Kelsey diketahui pergi berbelanja di toko Target. Jadi polisi mendatangi toko tersebut untuk memeriksa CCTV-nya. Dan di rekaman terlihat tidak ada hal yang aneh atau mencurigakan. Saat itu Kelsey masuk ke toko. Dia tidak kontak dengan siapapun. Dia hanya memilih barang yang dia inginkan, lalu ke kasir, dan berjalan keluar menuju tempat parkir. Nah, rekaman di tempat parkir ini membuat polisi merasa ada yang janggal. Karena terlihat ketika Kelsey ingin masuk ke kursi pengemudi, tiba-tiba saja ada semacam gerakan cepat ke arahnya. Gerakan itu samar-samar. Sayangnya, kualitas rekaman CCTV saat itu sangat buruk. Jadi tidak bisa terlihat dengan jelas apa yang terjadi saat itu. Keanehan lain juga terlihat, di mana setelah Kelsey masuk ke mobil, dia melajukan mobilnya, tapi ke arah yang berbeda dengan arah ke rumahnya. Hingga timbul dugaan apakah Kelsey sengaja melarikan diri atau orang lain yang melajukan mobilnya. Saat itu orang tua Kelsey meyakinkan polisi kalau Kelsey tidak mungkin melarikan diri. Dia tidak ada alasan untuk bersembunyi dari keluarganya. Selama berhari-hari, keluarga dan pihak berwajib mencoba melacak keberadaan Kelsey, termasuk mencoba mendapatkan data lokasi dari perusahaan selulernya terkait aktivitas ponselnya. Tapi saat itu data ponselnya tidak bisa diberikan dengan cepat ke polisi tanpa adanya surat perintah dari pengadilan. Jadi mereka harus menunggu untuk mendapatkan data lokasi tersebut. Sementara itu, polisi kembali mengecek CCTV di parkiran toko Target. Dan setelah diperhatikan lebih detail, gerakan cepat di parkiran itu nampak seperti seorang pria. Dia berbaju putih dan celananya berwarna gelap. Setelah polisi menduga kalau Kelsey mungkin diserang saat ingin masuk ke mobilnya, mereka lalu mengecek lebih teliti rekaman CCTV di hari kejadian di dalam toko. Dan terlihat ketika Kelsey masuk ke toko, beberapa saat kemudian ada seorang pria berbaju putih dan memakai celana gelap ikut masuk ke toko. Pria itu terlihat memperhatikan semua pergerakan Kelsey di dalam toko. Dan ketika Kelsey ke kasir, pria itu lalu keluar terlebih dahulu. Gambar pria itu lalu dirilis ke publik sebagai terduga orang yang ada kaitannya dengan hilangnya Kelsey, dengan harapan ada yang bisa mengenalnya. Ribuan telepon masuk saat itu ke pihak berwajib, tapi sayang belum ada info yang valid. Pencarian terhadap Kelsey sudah dilakukan beberapa hari. FBI juga ikut bergabung dalam penyelidikan. Dan di hari keempat, pada 6 Juni 2007, pencarian terhadap Kelsey mulai menemui titik terang. Ketika perusahaan selulernya memberikan data lokasi ponsel Kelsey. Diketahui HP-nya terakhir kali aktif di area hutan, dekat Longview Lake, di Grandview, Missouri. Sekitar 18 atau 20 mil dari lokasi dia diculik. Pencarian lalu diarahkan ke area itu. Ada sekitar 200-an orang membantu mencari Kelsey saat itu. Dan 45 menit setelah data lokasi Kelsey diberikan oleh perusahaan telepon selulernya, Kelsey berhasil ditemukan, tapi sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Jasadnya yang polos ditutupi dedaunan dan ranting-ranting pohon. Dan barang-barangnya ditemukan di sekitarnya. Mendengar putrinya telah tiada, keluarga Kelsey sangat terpukul. Kelsey yang masih 18 tahun dan memiliki masa depan yang cerah diambil dengan cepat dengan cara yang kejam.
Dari hasil pemeriksaan, Kelsey dinyatakan telah dinodai sebelum diakhiri, dan dia diakhiri dengan cara dicekik menggunakan ikat pinggangnya sendiri. Untuk mengetahui identitas pelaku, polisi kembali mengecek rekaman CCTV. Kali ini mereka mengecek CCTV di mana mobil Kelsey ditinggalkan. Dari rekaman itu diketahui kalau mobil Kelsey masuk ke parkiran toko lain sekitar pukul 9:17 malam. Setelah itu ada sosok keluar dari pintu pengemudi. Dan lagi-lagi karena hasil rekaman CCTV-nya tidak terlalu bagus, jadi tidak jelas apakah itu Kelsey atau orang lain yang keluar. Yang pasti baju sosok itu berwarna putih. Sementara itu pengecekan CCTV di parkiran toko Target menunjukkan kalau di jam yang hampir sama, yaitu sekitar pukul 9:22 malam, ada seorang pria berlari masuk ke parkiran. Dia masuk ke mobil pickup berwarna gelap, lalu melaju pergi. Merasa mobil itu ada kaitannya dengan Kelsey, pergerakan mobil pickup tersebut lalu dicek. Dan terlihat mobil itu masuk ke area toko Target sekitar pukul 6:55 sore. Dan tidak lama terlihat mobil Kelsey juga masuk ke parkiran toko Target. Dan Kelsey memarkir mobilnya tidak jauh dari pickup tersebut. Di sini polisi yakin kalau di saat itulah pelaku ini melihat Kelsey untuk pertama kalinya. Mobil pickup itu dan foto terduga pelaku lalu dirilis ke publik. Dan ada 2 telepon yang masuk saat itu. Dia memberikan informasi tentang mobil pickup dan pria itu. Dan dia mengatakan kalau nama pria itu adalah Edwin Roy Hall. Edwin Roy Hall adalah seorang pria berusia 26 tahun. Dia sudah menikah dan memiliki seorang putra yang masih kecil. Dan dia memiliki mobil pickup yang sama dengan gambar yang dirilis. Polisi bertindak dengan cepat. Mereka segera menuju ke rumah Edwin. Setibanya di sana, Edwin terlihat memasukkan barang-barangnya di mobil. Mungkin dia ingin pergi bersama keluarganya. Edwin saat itu langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ketika ditanya tentang Kelsey, Edwin mengatakan dia tidak tahu siapa Kelsey dan dia tidak terlibat dengan penculikan dan penghilangan nyawanya. Ketika Edwin ditunjukkan rekaman CCTV di toko Target yang menunjukkan dia mengikuti pergerakan Kelsey, dia mengatakan kalau kakinya indah, jadi dia memperhatikannya. Edwin saat itu mencoba meyakinkan polisi kalau dia bukan pelaku yang dicari. Dia memberikan sampel DNA dan sidik jarinya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, sidik jari Edwin cocok dengan sidik jari yang ditemukan di seatbelt di mobil Kelsey. Mungkin saat itu Edwin mengira kalau polisi tidak memiliki sidik jari terduga pelaku. Jadi dia memberikan sidik jarinya dengan percaya diri. Setelah diberitahu kalau sidik jarinya ada kecocokan dengan sidik jari terduga pelaku, Edwin langsung mengakui kejahatan yang dia lakukan. Dan untuk menghindari hukuman matoy, dia bersedia menceritakan apa yang terjadi saat itu. Pada 2 Juni 2007, saat pertama kali Edwin melihat Kelsey di tempat parkir Target, dia langsung suka sama Kelsey. Dia mengikuti Kelsey masuk ke toko dan memperhatikannya. Saat Kelsey ke kasir, Edwin bergegas keluar menunggu Kelsey di parkiran. Setelah melihat Kelsey akan masuk ke mobilnya, Edwin dengan membawa senjata berlari ke arah Kelsey. Dia memaksanya masuk ke mobilnya. Dia lalu membawa Kelsey ke area hutan Missouri. Dan di sana dia begitukan Kelsey. Karena takut Kelsey akan menceritakan apa yang telah terjadi, Edwin memutuskan untuk mengakhiri Kelsey. Setelah itu dia menutupi korban yang tanpa busana dengan dedaunan dan ranting pohon. Lalu dia kembali ke Kansas. Setibanya, dia memarkir mobil Kelsey di parkiran toko terdekat dan berlari ke parkiran toko Target untuk mengambil mobilnya. Lalu dia pulang ke rumahnya. Pada September 2008, Edwin Roy Hall terbukti bersalah atas dakwaan penculikan, pemerkosaan, dan penghilangan nyawa terhadap Kelsey Smith. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Dan di persidangan, dia meminta maaf pada keluarga Kelsey atas tindakannya.
Atas apa yang terjadi pada putrinya, orang tua Kelsey Smith mengajukan gagasan undang-undang yang bernama Kelsey Smith Act, agar perusahaan telepon seluler wajib segera memberikan info lokasi ponsel seseorang yang hilang kepada penegak hukum jika dalam keadaan darurat atau bahaya, misalnya dugaan penculikan atau hilang, agar mereka bisa dengan cepat ditemukan dan tidak terlambat seperti pada kasus Kelsey. Undang-undang ini disahkan di Kansas pada tahun 2009. Beberapa negara bagian lain juga mengikuti Kansas. Mereka mengesahkan undang-undang tersebut, tapi dengan versi mereka masing-masing.